Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di acara kesaksian hidup saya yang kesekian di channel Bukit Sion dalam keadaan sehat. Semua ini karena kasih dan anugerah Yesus yang besar dalam hidup kita, amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu merendahkan hati di hadapan-Mu hari ini, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu dalam menyampaikan sebagian firman-Mu dan sebagian kesaksian hidup hamba-Mu ini. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini akan saya menyampaikan kesaksian dulu ya. Kesaksian hidup saya kali ini menekankan tentang anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya ya, dan sangat berarti dalam hidup saya. Saya bersyukur ya mengalami hal ini. Saya tidak ada maksud apa-apa ya menceritakan kesaksian saya kali ini. Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya yang saya alami ya. Tidak ada maksud apa-apa ya. Jadi kesaksian saya kali ini itu menceritakan tentang cara Tuhan ya memilih saya menjadi pengikutnya. Caranya sangat unik dan di luar nalar ya. Jadi menurut saya itu suatu anugerah ya, dan itu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ceritanya begini ya, saat itu saya masih kelas 1 SD. Waktu itu ada pendataan agama di sekolahan saya. Jadi khusus untuk kelas 1 SD ya waktu itu. Jadi orang tua saya berpesan pada saya sebelum berangkat sekolah, karena orang tua saya mengetahui ya bahwa hari itu ada pendataan agama di sekolahan saya, terutama di kelas saya ya. Jadi waktu itu mama saya berpesan agar saya memilih agama Katolik ya, karena mama saya Katolik. Sampai di sekolahan saya lupa ya apa yang dipesankan oleh mama saya tersebut. Saya benar-benar lupa ya. Namanya juga masih anak-anak ya, jadi kalau lupa ya benar-benar lupa. Tapi anehnya saya waktu itu diberi Tuhan ingatan bahwa agama yang dipesankan mama saya tadi huruf depannya itu K. Jadi yang saya ingat waktu itu hanya huruf K saja. Agama yang dipesankan mama saya tadi benar-benar lupa ya. Jadi saya nanti pikiran saya waktu itu kalau guru bertanya, saya akan memilih agama yang tak cocokkan huruf depannya itu K gitu aja ya. Karena saya tidak tahu 5 agama itu pun saya tidak tahu ya. Jadi benar-benar saya buta tentang agama ya. Jadi saya hanya berpegang pada huruf K itu saja ya. Jadi pendataan dimulai, caranya itu teman-teman saya suruh duduk manis di kelas, semuanya suruh duduk. Guru saya ada 2 orang berdiri di ruang kelas, bertanya pada semua murid di kelas itu, siapa yang beragama Buddha, angkat tangan ya. Jadi yang beragama Buddha teman-teman saya itu ada beberapa anak angkat tangan. Ya, silakan pindah ke ruang sebelah. Selanjutnya yang beragama Hindu angkat tangan. Teman saya beragama Hindu angkat tangan. Ada beberapa anak disuruh pindah ke ruang yang lain. Terus selanjutnya 5 agama itu ya disebutkan satu persatu. Saya lupa urut-urutannya itu pastinya itu bagaimana. Yang jelas itu yang disebutkan dulu itu Kristen ya, sebelum Katolik. Jadi habis Kristen lalu Katolik yang terakhir ya. Karena saya ingat huruf K, jadi waktu guru saya bertanya siapa yang beragama Kristen, saya ingat huruf K ya. Loh, ini kan huruf K depannya. Langsung saya angkat tangan ya. Saya disuruh pindah ke ruang sebelah.
Ya itulah ceritanya ya. Kalau waktu itu yang disebutkan Katolik dulu, ya saya tetap angkat tangan juga karena huruf depannya juga K. Tapi karena sudah diatur Tuhan sedemikian rupa sehingga yang disebutkan dulu itu Kristen. Jadi saya memilih agama Kristen ya, tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh mama saya tersebut. Tapi itu merupakan kehendak Tuhan ya menurut saya. Jadi cara Tuhan itu seperti itu. Tiap-tiap orang itu berbeda caranya ya. Tuhan memilih tiap orang itu berbeda-beda caranya. Ya kebetulan cara saya seperti ini ya. Saya bersyukur ya sampai saat ini saya boleh menjadi pengikutnya yang setia ya sampai saat ini. Yaitu anugerah yang besar dalam hidup saya. Itulah yang kesaksian saya yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga kesaksian saya itu bisa menguatkan iman kita dan boleh boleh lebih kuat ya, iman kita boleh lebih bertumbuh hari demi hari ya, iman kita lebih dewasa ya. Kedewasaan rohani kita makin baik ya. Ya tidak hanya dengan kesaksian saya ini saja ya, tentu saja saudara yang terkasih dalam Tuhan juga mengalami ya mujizat-mujizat, keajaiban dari Tuhan ya. Ya itulah yang bisa menguatkan iman kita masing-masing ya, dan kesaksian dari sesama saudara seiman itu juga bisa saling menguatkan. Kita juga perlu ya menyaksikan ya mujizat-mujizat yang sudah kita alami sehingga sesama saudara seiman itu boleh dikuatkan imannya. Ya, dan selanjutnya saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebagian firman Tuhan, yaitu temanya hari ini ada dua ya. Yang pertama itu ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Ya, tema yang kedua 9 jenis-jenis karunia Roh Kudus. Ya, jadi saya membahas tema yang pertama dulu, yaitu ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Kita sudah sering ya mendengar tentang Roh Kudus ya, baik di buku tentang Holy Spirit ya, dari khotbah-khotbah di gereja atau di YouTube ya, sering kita mendengar tentang Roh Kudus ini ya. Jadi dapat kita pelajari sendiri tentang Roh Kudus ini lebih dalam lagi ya. Itu dapat kita pelajari sendiri di Alkitab atau lewat buku-buku rohani ya, atau di YouTube ya, banyak tentang Roh Kudus ya. Tapi kali ini saya akan menyampaikan yaitu temanya yaitu ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus. Jadi bukan apa itu Roh Kudus, bukan ya, tapi orang yang dipimpin Roh Kudus itu ciri-cirinya seperti apa. Kita harus mengerti ya ciri-cirinya ini supaya kita juga bisa menilai ya diri kita sendiri ini apakah sudah dipimpin oleh Roh Kudus atau belum. Jadi untuk introspeksi diri kita sendiri dulu ya sebelum menilai orang lain ya. Jadi ciri-cirinya yaitu yang pertama, orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti mengandalkan Tuhan. Itu pasti. Ya, kalau tidak mengandalkan Tuhan itu tidak dipimpin Roh Kudus. Ya, itu dapat kita lihat di Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ayat ini sungguh luar biasa ya. Bahkan ayat ini sering ya sebagai ayat emas. Banyak orang-orang yang percaya Yesus itu sebagai ayat emasnya, kekuatan dalam hidupnya ya ini, ayat ini ya. Tapi tiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang
memakai ayat ini, maksud saya begitu ya. Jadi penting sekali ya pimpinan Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya kita tuh dapat menanggung segala perkara ya di dalam Dia atau di dalam Yesus ya, yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Dari ayat ini sudah jelas ya. Ini merupakan suatu bukti ya, ayat ini, bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menerima Roh Kudus dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu sungguh dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Ya, itu kadang melampaui apa yang kita pikirkan ya. Jadi sungguh tak terpikirkan kadang ya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu ada di luar nalar ya. Seperti tidak masuk akal gitu loh. Jadi sungguh bersyukur ya orang yang dipimpin Roh Kudus ini, karena pasti hidupnya berbeda ya dari orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dengan menyerahkan hidup kita itu menjadi milik Kristus ya, itu pasti ya orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti menyerahkan hidupnya pada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Jadi ada ayatnya ya di Alkitab, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang ada di dalam aku. Itu ayatnya ada ya, saudara lihat di Alkitab. Tetapi kadang kita seringkali tidak menyadari akan hal ini ya, dan kita sering menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Dan apa itu mengandalkan kekuatan manusia lain ya, bisa orang tua kita, saudara kita, famili kita, teman kita dan lain-lain ya. Boleh ya kita saling membantu sesama kita, tapi kita jangan mengandalkan manusia ya, karena kalau mengandalkan manusia itu pasti kita suatu saat itu pasti kecewa. Hanya Tuhan ya yang tidak pernah mengecewakan kita. Itu sungguh jaminan ya, Tuhan itu jaminan. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar terbaik buat kita masing-masing ya. Tiap orang kan berbeda-beda jalan keluarnya. Ya itulah yang harus kita percayai, bahwa dalam Tuhan ada solusi terbaik buat kita. Amin. Yang berikutnya yaitu orang yang dipimpin Roh Kudus itu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan ya, dan serta bersedia dikoreksi ya. Jadi tugas Roh Kudus itu memang mengkoreksi ya kesalahan kita, mengingatkan ya, mengarahkan langkah kita ke jalan sesuai firman Tuhan. Itu sudah kita tahu ya, peranan Roh Kudus dalam hidup kita itu sudah kita ketahui sudah lama ya, tapi tidak ada salahnya saya ingatkan lagi ya. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu ciri-cirinya itu mau dikoreksi Roh Kudus ya. Itu dapat kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Luar biasa ya. Siapa yang dapat memberi jalan keluar terbaik? Hanya Yesus ya. Tidak ada yang lain. Hidup dalam Roh Kudus itu sebenarnya mengenai menaati pimpinan Roh Kudus. Pada dasarnya itu berarti berjalan bersama Roh Kudus,
mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah kita, dan mengizinkan Roh Kudus membawa pikiran kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jadi pikiran kita itu harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya pikiran kita itu tidak mengandalkan diri kita sendiri dan mengandalkan manusia, ya, tapi mengandalkan Tuhan. Itulah perlunya pimpinan Roh Kudus, ya, memimpin hati, pikiran, mata. Itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus, karena segala bentuk dosa yang dilakukan manusia itu berasal dari bisikan setan, ya. Biasanya itu yang diserang itu hati, pikiran, dan mata. Karena itu hati, pikiran, dan mata kita harus diserahkan pada pimpinan Roh Kudus, harus, ya. Selanjutnya yaitu di Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Selanjutnya yang ketiga, ya, ciri-ciri yang ketiga yaitu orang yang dipimpin Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri, ya. Jadi hidup orang yang dipimpin Roh Kudus itu pasti menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu dapat kita baca di Galatia 5 22 sampai 23. Saya bacakan, ya. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Sudah jelas, ya, buah-buah roh itu, ya. Sudahkah kita memiliki buah-buah roh dalam hidup kita sehari-hari? Kalau belum, berarti kita belum dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki semua buah-buah roh ini, ya. Kalau hanya memiliki sebagian buah-buah roh itu belum, ya, belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus sudah pasti semua buah-buah roh ini tampak, ya, dalam kehidupan kita. Kalau ada satu saja yang kurang, itu berarti belum dipenuhi Roh Kudus, ya. Kita harus introspeksi diri, ya. Sudahkah ada kasih dalam hidup kita? Sudahkah ada sukacita, damai sejahtera dalam hati kita? Sudahkah kita memiliki kesabaran yang tinggi? Sudahkah ada kemurahan dalam hidup kita? Sudahkah ada kebaikan dalam hidup kita? Sudahkah ada kesetiaan dalam hidup kita? Sudahkah ada kelemah lembutan dalam sikap dan perilaku kita? Sudahkah ada penguasaan diri atau pengendalian emosi, ya? Orang yang suka marah-marah, ya, itu belum dipimpin oleh Roh Kudus. Hati-hati orang yang suka marah-marah, ya, itu berarti belum dipimpin Roh Kudus. Kita harus segera berubah, ya, bertobat, ya, dan kembali ke jalan yang diajarkan Yesus, ya, sesuai firman-Nya. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan dipersiapkan, ya, menghadapi peperangan rohani. Karena peperangan rohani itu butuh kekuatan dari Roh Kudus. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus kita pasti kalah, ya, dalam peperangan rohani ini. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan dengan membawa seluruh perlengkapan senjata Allah supaya tidak kalah, ya, dalam peperangan rohani. Kita dapat lihat di 1 Yohanes 2 15-16. Saya bacakan, ya.
Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Jadi apa yang dicintai dunia itu dibenci Bapa. Ya, itu berlawanan. Tidak bisa kita dua-duanya gitu. Kita hidup mencintai dunia dan mencintai Bapa, tidak bisa. Ya, harus salah satu, mencintai Bapa apa mencintai dunia. Memang berat ya, tapi kita pasti bisa. Ya, dengan kekuatan Roh Kudus kita pasti bisa mencintai Bapa melebihi cinta kita akan dunia ini. Ya, selanjutnya di Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Jadi kalau kita ingin menang dalam peperangan rohani, kita harus selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus ya, dan membawa semua perlengkapan senjata Allah. Karena itulah kekuatan kita, yaitu kekuatan dari Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus. Karena Yesus Kristus dan Roh Kudus itu sama. Ya, Yesus dengan Bapa sama, Yesus dengan Roh Kudus juga sama. Jadi merupakan satu kesatuan Tritunggal yang esa ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 sudah jelas ya. Begini bunyinya, saya bacakan ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Saya ulang ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya ya. Amin. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya, jangan sampai kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena hanya penderitaan yang kekal yang akan kita alami nanti ya. Di kehidupan setelah kematian itu ya, kalau kita tidak hidup yang kekal, pasti mengalami siksaan yang kekal. Itu sungguh mengerikan. Ya, kita harus memastikan bahwa kita akan mengakhiri hidup ini dengan memperoleh mahkota kehidupan, ya, yaitu kebahagiaan yang kekal dan keselamatan yang kekal. Yang selanjutnya yaitu tema yang kedua ya, yaitu tentang 9 jenis karunia Roh Kudus. Ada 9 jenis karunia Roh Kudus, yaitu dapat kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Saya bacakan ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh
untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Ya, jadi itulah 9 jenis karunia Roh Kudus. Ya, saya ulang ya. Jadi yang pertama itu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. Yang keempat karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima karunia untuk mengadakan mukjizat. Yang keenam karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan yang terakhir, yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itulah 9 jenis-jenis karunia Roh Kudus. Tiap orang tidak sama ya memperoleh karunia Roh Kudus itu. Apa saja yang diberikan Tuhan pada tiap orang itu tidak sama. Jadi ada yang diberikan cuma karunia iman saja, ada yang diberikan karunia iman dan karunia menyembuhkan, ada yang diberikan karunia iman, karunia menyembuhkan, dan karunia bernubuat, ya. Ada yang cuma dikasih karunia iman dan karunia itu berkata-kata dengan hikmat. Jadi tiap orang itu tidak sama ya. Dalam pelayanan itu tidak boleh membeda-bedakan sesama pelayan Tuhan itu dari berapa banyak karunia roh yang ada dalam diri kita dan diri orang lain. Itu tidak boleh ya, membanding-bandingkan. Oh, banyak saya karunia Roh Kudusnya daripada si A si B, itu tidak boleh ya. Nanti motivasinya sudah melenceng ya. Hanya untuk membanggakan diri kita sendiri ya, bukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Jadi dalam pelayanan itu harus saling mendukung ya, tanpa membedakan orang ini apa sih sama pelayan Tuhan itu. Jangan dibedakan dari berapa banyak karunia Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan ya. Itu tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Akhirnya kita akan menjurus cenderung pada menyombongkan diri ya, karena merasa karunia Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan itu lebih banyak dari orang lain ya, sehingga kita jadi tinggi hati ya. Itu tidak boleh ya. Itulah yang saya sampaikan hari ini. Sebelum saya akhiri acara ini, saya akan membacakan doa Bapa Kami ya. Maaf ya saya baca karena saya sudah hafal sih, cuma saya khawatir salah ya, karena ini kan apa itu harus sempurna ya, doa Bapa Kami-nya tidak boleh sampai salah, karena ini didengarkan oleh seluruh dunia ya, masuk YouTube soalnya. Jadi akan saya bacakan saja ya, supaya tidak salah, tapi tidak mengurangi kesungguhan saya ya, akan doa Bapa Kami ini. Jadi mari kita sama-sama menaikkan ya doa Bapa Kami ini. Kita ucapkan bersama-sama ya.
Dan untuk setelah doa Bapa kami akan saya sampaikan, yaitu doa bukan doa ya, tapi saya akan memberkati ya saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, dengan mendoakan saudara dengan doa saya ya. Doa saya pribadi untuk saudara-saudara semua ya, dimanapun berada, terimalah berkat Tuhan hari ini ya. Mari kita doa Bapa kami terlebih dahulu. Kita persiapkan hati kita ya untuk menaikkan doa Bapa kami ini. Kita terima juga berkat Tuhan dengan iman. Saya bacakan ya doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua dimanapun berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan dan sebagian kesaksian hidup saya kali ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati.